Indonesia akan menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif pada 17 April mendatang. Jumlah pemilih mencapai 192 juta orang. Di antaranya terdapat lebih dari 2 juta pemilih berada di luar negeri. Pemilu untuk para pemilih luar negeri diadakan di 130 perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia pada tanggal 8 dan 14 April 2019. Pemilihan umum Indonesia 2019 digelar secara serentak di seluruh Taiwan pada Minggu 14 April di 34 TPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Masyarakat Indonesia yang berdomisili di Taiwan bisa memberikan suaranya dengan 3 sistem, yakni melalui pos atau langsung datang ke TPS dan KSK. Baik, inilah bukti saya telah melakukan tugas saya selaku warga Indonesia dalam menentukan Pilpres dan Pileg kali ini. Perhitungan suara nanti serentak saya kira akan dilaksanakan tanggal 17. Tentu harapan kita adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat Indonesia khususnya di Taiwan akan meningkat sesuai dengan kesadaran masyarakat dalam menentukan nasib mereka ke depan. Pada setiap TPS dan di kota Taipei pada khususnya terlihat ratusan warga Indonesia yang sangat antusias mengikuti pencoblosan kali ini yang dimulai sejak pagi pukul 9 hingga 6 sore. Bahkan tidak sedikit yang waktu pencoblosannya berjalan hingga pukul 8 malam. Pertama kali dalam kehidupan. Pertama kali dalam kehidupan? Dulu golput. Oke, dulu golput. Kenapa hari ini bisa ikut milih? Karena ikut senang aja sih, ikut berpartisipasi juga. Terus dulu kan karena itu lagi di perantauan jadi nggak bisa ikut, nggak dapat ini juga. Dari data yang diberikan oleh panitia, ada 277.163 suara di Taiwan, sebanyak lebih dari 200.000 suara yang dikirimkan kepada pemilih melalui pos, sementara yang lainnya melalui pencoblosan langsung di TPS. Namun banyak kekurangan yang dihadapi kali ini, mulai dari tidak sedikit warga yang tidak menerima surat suara sehingga perlu mendaftar ulang di TPS, surat suara yang tidak sesuai dengan nama penerima, jumlah pemilih khusus yang membludak di TPS sehingga pemilihan pemilih tersebut baru bisa dilaksanakan setelah pukul 5 sore. Waktu yang tidak mencukupi menyebabkan banyak pemilih terpaksa golput meskipun telah antri seharian penuh. Saya udah milih, oke, semoga Indonesia makin jaya, bisa lebih maju ke depannya seperti negara-negara lainnya. Mengenai beredarnya isu waktu pemilihan dalam negeri ditutup pukul 13 siang, Jenderal Kepolisian Tito Karnavia menjelaskan penutupan pendaftaran pemilu ditutup pukul 1 siang, tetapi yang telah selesai mendaftar boleh mencoblos setelah pukul 1 siang. Jadi yang beredar selama ini bahwa jam 13 tutup, itu nggak benar. Yang benar 13 nggak boleh datang lagi. Yang jam 13 mereka sudah mendaftar, belum sempat nyoblos, boleh diteruskan. Pemilih yang terpaksa golput meluapkan perasaannya melalui berbagai situs media sosial dan kondisi ini hampir serupa dengan pemilu di Australia. Selain itu juga ditemukan masih adanya penggunaan atribut yang diindikasikan pendukung paslon tertentu. Bagaimana kondisi perhitungan suara di Taiwan dan kelanjutannya? Semua baru ditentukan setelah perhitungan suara serentak yang baru akan dimulai pada tanggal 17 April mendatang. Dalam mendorong kebiasaan minum secara langsung untuk minuman dingin, sejak hari ini, McDonald Taipei tidak lagi menyediakan sedotan baik untuk minuman bawa pulang maupun minum di tempat. Administrasi Perlindungan Lingkungan tahun lalu mengumumkan larangan sedotan plastik sekali pakai akan dimulai pada Juli tahun ini untuk 4 kategori utama, yakni instansi pemerintah, sekolah, mal, dan restoran cepat saji. McDonald memulai uji coba kebijakan ini pada 12 April di Taipei dan pada tanggal 22 April yang merupakan Hari Bumi Sedunia tidak akan menyediakan sedotan untuk seluruh gerai di Taipei. Pelaksanaan penuh akan direalisasikan di seluruh Taiwan sebelum akhir Juni. Tanggal 12 terjadi gempa berkekuatan 6,8 magnitudo di Sulawesi, Indonesia dengan kedalaman 17,5 km. Peringatan tsunami diumumkan oleh pihak berwenang 40 menit setelah gempa. Pihak hotel segera mengevakuasi para penghuni dan jalanan segera dipenuhi warga yang panik. Sekitar 50-an gempa susulan sampai dengan pagi ini. Nanti kita akan update terus karena memang gempa susulan ini durasinya kekuatannya antara 3,5 sampai dengan 5,2. Gempa 7,5 magnitudo yang menyebabkan tsunami setinggi 6 meter di Sulawesi September tahun lalu merenggut 2.000 nyawa. Untungnya gempa kali ini tidak mendatangkan bencana. Pemda setempat juga telah mencabut peringatan tsunami.